karyanya hampir selalu terbit setiap tahun kalau saya perhatikan ya, jadi produktif sekali ya. Kita perkenalan dulu dengan Kak Ziggy Zezia Giovanni Zabriskie. Ini memang agak untuk Zofina Zabriskie, agak hati-hati saya harus menyebut namanya. Oh ya, karena saya tidak pakai bismillah katanya. Ya, kita ulang lagi, Ziggy Zezia Giovanni Zabriskie ya. Beliau lahir 10 Oktober 1993, merupakan penulis Indonesia yang telah menerbitkan lebih dari 30 judul buku, lebih dari usianya. Ya, tepuk tangan dong semuanya, produktif kan ya? Produktif sekali, sudah 30 buku yang sudah diterbitkan. Sejak tahun 2010, Kak Ziggy terhitung telah menerbitkan lebih dari 30 buku, dan buku pertama yang beliau tulis adalah judulnya Indigo Girl, betul? Oke, jadi saya nggak salah ngambil sumber. Dan terbit pada tahun 2010. Novelnya yang berjudul Di Tanah Lada menjadi juara kedua dalam sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2014, dan tahun berikutnya itu diterbitkan. Jadi diterbitkannya tahun 2015. Kemudian karya Semua Ikan di Langit menjadi karya kedua yang masuk ke dalam sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2016 dan menjadi juara yang pertama. Betul ya? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Ziggy. Oh, dia menyebut nama yang kedua. Oke, terima kasih. Baik, untuk gelar bicara kali ini kita akan mengambil tema, yaitu salah satu karya fenomenalnya Kak Ziggy yang sudah berusia 10 tahun ya. Saya bawa bukunya kebetulan, judulnya yaitu Di Tanah Lada ya. Tapi ini bukan saya belum tahu, baru datang tadi malam. Oke, tapi panas ya? Biasa saja. Biasa aja. Kak Ziggy itu dari Lampung kan ya? Nah, kita sama-sama anak pantai. Anak pantai, jadi kurang lebih sama lah ya. Jadi sekarang masih lebih baik. Oke. Tapi nggak tahu siangnya nanti. Tapi kita di sini justru sudah berkeringat begini. Oke, Kak Ziggy, kita mau ngobrol soal Di Tanah Lada nih. Nah, Di Tanah Lada ini kan salah satu karya Kak Ziggy yang awet gitu. Sampai saat ini bukunya masih ada di Gramedia dan kemudian masih populer juga sebagai salah satu bacaan bagi para pegiat-pegiat atau pecinta buku gitu ya. Kira-kira menurut Kak Ziggy gitu ya, setelah 10 tahun ini bagaimana sih melihat karyanya gitu ya, yang Di Tanah Lada khususnya gitu ya, bisa sampai sejauh ini? Jawabannya sebenarnya adalah teguh. Itulah editor saya yang sedang foto-foto atau entah apa yang dilakukan. Jadi Di Tanah Lada itu sebetulnya selama 5 tahun pertama itu nggak ada bunyi sih. Kalau aku boleh jujur, karena dia memang cenderung agak diabaikan. Jadi kupikir hal yang aku sadari lebih di sisi apa ya, nasib dan penerbitan. Karena ya memang buku itu ada masanya. Jadi kapan dia bisa diterima dan kapan dia jadi penerimaan orang itu adalah sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Jadi di awal-awal Di Tanah Lada ini lahir, itu masuk ke dalam nominasi pesawat sebenarnya, dan itu cukup mengejutkan. Tapi memang setelah itu kita nggak ada, kita tidak dicetak ulang, dan kita memang tidak ada banyak diskusi, pembahasan atau apapun. Di Tanah Lada itu betul-betul ya sudah terbit dan sudah assalamualaikum. Kemudian 5 tahun setelahnya ada Teguh. Lalu kita mulai mengerjakan cover baru, kita mulai mengerjakan berbagai macam acara baru, dan karena itu dia kembali lagi ke peredaran. Jadi aku pikir sebetulnya sebuah karya itu bukan cuma apa ya, ada di tangan penulis, tapi memang ada tangan orang lain, siapa yang bisa membuat dia bersinar, dan itu adalah Teguh.
Kak Ziggy. Misal saya ngobrol dengan teman-teman gitu ya, dengan teman-teman yang suka baca gitu. Saya sering ngobrol sama Minanto, kemudian teman-teman forum-forum pembaca gitu ya. Kak Ziggy itu gitu ya, lebih dikenal ke sastra anak gitu ya. Ya, kalau misalnya, mungkin karena karya ini, setelah saya baca gitu ya, mungkin karena di karya ini memang isu yang isu yang banyak diambil oleh Kak Ziggy itu persoalan tentang anak gitu. Dari tokoh utamanya, kemudian tokoh-tokohnya yang berperan penting membuat cerita ini mengalir itu anak gitu ya. Nah, menurut Kak Ziggy, dengan pandangan tersebut menurut Kak Ziggy, sebenarnya sebelum di Tanah Lada, kalau saya cari-cari tahu banyak karya-karya yang lain gitu. Gimana? Sastra anak misnomer ya, karena gue pikir sastra anak itu karya sastra yang diperuntukkan untuk dibaca anak. Sementara ini hanya menampilkan tokoh anak. Ini bukan bacaan anak. Ini harusnya dibaca orang dewasa untuk memahami bahwa ada hal yang salah di kehidupan sosial yang sebetulnya pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak. Jadi aku pikir kita harus agak membagi definisi ya mengenai apa yang kita peruntukkan kepada anak dan apa yang dimana kita membicarakan anak. Itu adalah dua ranah yang berbeda. Tapi kalau dari cerita-ceritanya, kalau saya baca dari beberapa sumber, nah itu adalah hal yang menarik karena ternyata aku nggak bisa menulis buku anak. Karena pakemnya sangat berbeda. Aku pernah diajak bikin buku anak bersama Pelangi Mizan. Kita ada beberapa proyek menulis buku anak Muslim, dan itu sangat sulit karena ada banyak restriksinya. Mereka ada maksimal per kalimat itu berapa kata-kata yang bisa dipakai itu tingkatan pembacaan berapa itu, jadi agak banyak peraturan yang, dan aku bukan tipe orang yang bisa mengikuti peraturan. Jadi ternyata terlalu banyak hal yang nggak bisa aku penuhi untuk sastra anak. Tapi memang ketika aku memikirkan menulis, aku memang memikirkan pertama-tama adalah anak. Dan tidak harus menulis bacaan anak untuk membantu anak, begitu, karena sebetulnya pelaku terbesar dari kesulitan kehidupan anak itu adalah orang dewasa. Jadi aku pikir ada strategi yang bisa aku lakukan untuk mencapai goals di Memang kalau di dunia sastra kita itu kan jarang sekali ya yang mengambil konsen gitu ya di isu-isu anak gitu ya. Ya kalau dari beberapa karya memang kalau yang saya perhatikan gitu ya, saya pernah baca ada beberapa karya kayak misalnya Lenting Bulu Kasuari itu kan juga kan anak gitu ya. Dan ini yang menarik nih setelah saya baca novel ini di Tanah Lada gitu ya, seperti banyak teka-teki bahasa. Nah, banyak teka-teki bahasa teman-teman. Jadi ketika kita baca itu ya, dan kita itu memang kalau misalnya kita mengandaikan bahwa kita adalah tokoh pertama gitu ya, gitu ya, kita itu sebenarnya memang sudah cukup banyak tahu tentang kosakata, tapi gitu ya, dengan novel ini kayak kita dituntun untuk kayak misalnya ada beberapa kosakata, ini artinya apa, ini artinya, ini menarik loh teman-teman. Jadi padahal gitu ya, kalau saya cari tahu latar belakang Kak Ziggy ini pendidikannya hukum. Latar belakang pendidikannya hukum Universitas Padjadjaran gitu ya. Tapi di karya ini konsen bahasanya kuat sekali gitu. Karena hukum pertama-tama membahas definisi. Oh, tepuk tangan dulu. Yang sudah baca di Tanah Lada? Oh ada ya. Di sini di stand juga di Gramedia ada tersedia buku-buku Ziggy, bisa teman-teman peroleh ya langsung dari stand Gramedia. Oke, nah keberangkatan Kak Ziggy ini sebagai penulis, karena pendidikan hukum, cita-cita pengacara. Oh salah baca? Oh enggak, berarti saya salah baca sumber.
betul. Tapi sekolah di hukum dong ya, di depan. Bukan, maksud saya di institusi. Ya, ngambil konsennya hukum, bukan di hukum. Kasihan dong di hukum. Oke, keberangkatan Kak Ziggy untuk memulai sebagai penulis, karena kalau kita cari tahu itu sudah dari SMP, betul. Menulis sudah dari SMP. Ya, kemudian gimana sih teman-teman, mungkin banyak yang ingin tahu gitu keberangkatan Kak Ziggy untuk menjadi seorang penulis itu berasal dari mana sehingga Kak Ziggy bisa dikenal oleh khalayak melalui Di Tanah Lada gitu ya. Kemudian juga ada karya-karya berikutnya yang masuk ke nominasi-nominasi penghargaan sastra di Indonesia. Sebetulnya mungkin dari SD ya, karena ketika di SD aku ada pelajaran mengarang. Apakah kalian juga punya pelajaran mengarang di Indramayu? Ada ya? SD mengarang nggak? Mengarang liburan kali? Diadakan ya. Kemudian SMP aku memang bertemu dengan teman yang juga dia tidak suka menulis tapi dia suka menggambar. Jadi kita saling bekerjasama bermain. Pokoknya sebetulnya dasarnya adalah aku menulis karena itu adalah tempat permainan yang menyenangkan buatku dan temanku. Dan sebetulnya aku masuk hukum itu juga adalah tipuan. Tapi sebetulnya bisa aku terima argumennya karena itu adalah papaku yang menyuruhku masuk hukum dengan embel-embel bahwa kalau aku masuk hukum aku akan bisa menulis dengan lebih baik. Karena ketika menulis dokumen hukum kita tidak boleh menulis dengan kalimat-kalimat rancu, semuanya harus clear dan tata bahasanya itu harus baik. Jadi itu adalah trik papaku untuk memasukkanku ke sini dan aku terima, tapi dengan tujuan yang berbeda dari yang sesungguhnya dia inginkan. Jadi sebetulnya tidak ada, aku sama sekali tidak tertarik masuk hukum, tapi aku tertarik mengenal bahasa dari perspektif yang berbeda. Nah, di Tanah Lada ini kan kita mengangkat tentang isu anak. Ketika Kak Ziggy menuliskan kisah di Tanah Lada ini, kira-kira ada nggak sih kaitan peristiwa-peristiwa yang Kak Ziggy tulis atau masalah-masalah yang ada, konflik-konflik yang ada di Tanah Lada itu berkaitan nggak sih dengan kehidupan dari Kak Ziggy, atau Kak Ziggy pernah melihat itu gitu ya, sehingga bisa membuat Kak Ziggy punya rasa ingin menulis tentang cerita si. Kurasa kalian juga sudah pernah melihat, mungkin kalian tidak memperhatikan. Kupikir bedanya itu aja sih, semua yang terjadi di sekeliling kita tuh semuanya kita sepertinya kita sebagai satu negara, satu dunia itu sudah tahu semua masalah. Cuma bedanya kepakaan. Ya, bedanya apa yang kita pedulikan itu berbeda. Dan kupikir orang-orang banyak bertanya mengapa aku menulis soal anak. Aku malah bingung kenapa mereka ketika menulis tidak menulis tokoh anak, padahal anak berkeliaran di sekitar kita. Dengan acara ini pun itu ada anak yang mendengarkan ini juga adalah anak. Mungkin mereka tidak berpartisipasi secara aktif, tapi justru kepasifan mereka itu adalah suatu hal yang menarik karena mereka ini bukan hal yang mereka pilih untuk bergabung. Dan kenapa mereka tidak memilih yang mereka inginkan itu kan ada campur tangan orang dewasa. Aku pikir kepasifan anak itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa menarik untuk kita pilih. Orang-orang mungkin tidak memikirkan itu. Aku pikir bedanya itu saja sih. Semua pengalaman yang aku lihat, aku dengar, dan aku alami sendiri itu adalah suatu shared experience. Sebetulnya kita semua sudah pernah mengetahui ini. Mungkin baca di artikel, mungkin dengar dari tetangga. Tapi mungkin kita tidak memikirkannya lebih lanjut. Aku memikirkannya terlalu lanjut. Mungkin gitu aja sih. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, ada teman-teman di sini yang mau bertanya? Oke, satu. Ada. Salam kenal Kak Ziggy. Mudah-mudahan Kak Ziggy selalu berkarya dan selalu juga berpikir kritis karena negara kita sedang kritis soalnya. Oke. Saya ingin bertanya bagaimana Kak Ziggy melewati fase-fase sebagai seorang penulis dan juga
sebagai seorang mahasiswa yang memang di Indonesia itu literasi khususnya masih jarang dipakai gitu kan. Padahal saya mengetahui sendiri pada tahun 70-an itu literasi sangat digaungkan sekali. Literasi bahkan bisa ditaruh di jalan-jalan gitu. Buku-buku tuh kayak langka gitu kan. Nah sekarang dengan adanya media sosial justru buku itu menjadi asing gitu. Nah kalau menurut saya pribadi ya, karena saya juga berangkat dari sana, saya merasa bahwa membaca buku itu Kak Ziki itu tidak bisa digantikan dengan main Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Maka bagi saya literasi adalah relaksasi atau healing kan. Nah menurut Kak Ziki, pandangannya bagaimana literasi di tahun ini atau di tahun-tahun yang akan datang? Sebetulnya mungkin ini pertanyaan yang kurang cocok buat ini. Pertama, aku bukan orang yang prediktif, jadi aku tidak memikirkan soal apa yang akan terjadi. Dan aku bukan orang yang bergabung. Jadi aku menulis dalam isolasi, aku tidak terlalu memahami apa yang terjadi dulu. Aku pikir itu pertanyaan yang jauh lebih bagus ditanyakan ke komunitas. Tapi mungkin ada banyak penulis yang bergabung dengan komunitas dan mereka yang akan lebih tahu mengenai apa ya, masalah kalian, apa yang kalian hadapi, dan bagaimana penerimaan ketika kalian mengadakan diskusi, mengadakan ya acara-acara membaca bersama, itu kalian yang lebih tahu. Aku pikir kalian lebih tahu. Tapi mengenai apakah aku ketika menulis itu merasa cemas dengan keadaan literasi kita sekarang, itu juga jawaban yang pertanyaan yang agak sulit aku jawab, karena aku sekali lagi menulisnya dalam sendiri dan aku tidak terlalu memikirkan penerimaan. Itu adalah tugas penerbit karena itu sebetulnya berhubungan dengan marketing, dengan pendapatan mereka. Sementara aku fokus ketika menulis adalah aku yang menulis. Jadi memang aku adalah penulis yang sangat egois dan sangat self-centered. Aku tidak bisa menjawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ekosistem, karena aku juga tidak tergabung secara langsung dengan ekosistem itu. Aku cukup detach dan aku merasa itu adalah hal yang sangat kurang dariku. Aku juga tidak memiliki energi dan kemampuan untuk mengolah kebersamaan dalam penulisan. Bertanya kepada Tuhan Andi, dia kenal semua orang di dunia ini. Jadi tapi aku tidak merasa kita harus benar-benar cemas ya mengenai apakah kita akan pada suatu titik berhenti membaca. Sekarang pun sebetulnya ada tren baru, tren kutu buku namanya. Anak-anak muda di bawah usia di usia mahasiswa muda dan SMA akhir itu sepertinya sudah mulai menemukan buku, mungkin dianggapnya seperti sesuatu yang retro. Aku nggak tahu bagaimana pandangan mereka, tapi ada wave baru di mana orang-orang tertarik mendekati medium buku. Tapi kupikir yang bukan masalah sih, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan juga, adalah apakah kita hanya perlu membaca. Dan karena kulihat sepertinya ada banyak orang yang hanya membaca, tapi tidak memproses. Kita di zamanku itu sudah ada Goodreads dan mereka punya tracker, dan sepertinya ada lebih banyak orang yang ingin menunjukkan bahwa mereka setahun baca ratusan buku daripada orang yang membaca buku dan memikirkannya, mengolah kata-kata yang disampaikan, apakah apa yang disampaikan penulis itu sepertinya adalah hal yang cukup banyak terlewat. Jadi kupikir kita boleh memikirkan apakah suatu buku akan diterima, suatu buku akan dibeli, tapi kupikir yang lebih penting jika kita memikirkan tujuan buku bukan hanya untuk dibaca, melainkan memang ada pesan yang ingin disampaikan, adalah apakah kita bisa memiliki masyarakat yang bisa membaca dengan kritis. Seperti itu. Kata dari buku kalian silahkan dilanjutkan. Meskipun hari ini novel yang diangkat itu di Tanah Lada, tapi aku fans kamu yang udah baca Semua Ikan di Langit dan juga Jakarta Sebelum Pagi. Untuk Jakarta Sebelum Pagi aku sampai punya 2 covernya loh. Saking sukanya. Oke, aku ada pertanyaan. Meskipun pertanyaan ini mungkin Kak Ziki udah sering
dengarkan ya, aku mau tanya sebagai penulis muda yang sangat-sangat produktif, pernah nggak ada di titik bosan, jenuh, burnout, dan kalau ada di titik itu kali itu ngapain? Apakah hiatus, apakah cari hobi lain, atau seperti apa? Meskipun tadi kata Kak Ziki, menulis itu kadang untuk bermain, tapi kan kadang kita bermain juga bisa ada bosannya, ada capeknya, kayak gitu. Sekian aja. Punya rasa bosan nggak? Terhadap tidak bisa membuat progres yang cukup signifikan, aku pikir. Karena aku menulis ya, aku menulis tiap hari. Tapi apakah tulisanku adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan sebagai sesuatu yang bisa menambah apapun dalam suatu karya? Enggak selalu. Aku tidak menganggap itu sebagai kebosanan sih. Kupikir itu adalah sesuatu yang natural. Kita sebagai manusia melakukan hal yang repetitif setiap hari, kita akan capek juga. Tapi aku menganggap buatku menulis itu seperti makan. Aku melakukannya tanpa sadar aja sih. Aku soalnya apa ya, mungkin kita membedakan bahwa kalian memandangku di sini sebagai penulis yang sudah menerbitkan buku. Aku ketika menulis memandang aku sedang melakukan sesuatu yang aku sukai. Kita tidak pernah capek melakukan hal yang kita sukai, menurutku begitu. Oke, betul ya. Jadi Mungkin aku bisa capek bekerja. Maka itu aku mungkin tidak lambat melakukan revisi, maaf Teguh. balik lagi. Lambat melakukan apa ya? Mungkin kalau tulisan pesanan itu aku agak sulit mengerjakannya, tapi kalau hal yang memang ingin kulakukan dan menulis adalah sesuatu yang selalu ingin kulakukan, itu aku tidak merasa lelah. Aku malah aku selalu penasaran karena aku membuat tulisan tanpa plot, jadi aku nggak pernah tahu bagaimana caranya cerita ini berakhir, dan aku selalu pengen tahu akhirnya gimana. Jadi ya mungkin seperti kita lagi duduk di bioskop dan nonton film aja. Jadi kita nggak, ya kadang-kadang mungkin kita harus keluar untuk ke toilet, kadang-kadang kita harus sambil makan, tapi kita duduk di situ dan ingin sampai dia selesai. Aku pikir sih seperti itu prosesku ketika menulis. Tapi aku sering mengatakan ini, benarnya pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Ketika kita bosan menulis, kita jangan memverifikasi diri. Kayak kita tidak perlu menganggap bahwa itu adalah suatu kekurangan, adalah sesuatu kemalasan. Karena aku pikir menulis memang sebuah proses yang sangat panjang dan kita nggak bisa memburu-buru untuk sebuah tulisan. Dan kita juga harus sadar bahwa kita harus memberikan banyak-banyak ruang untuk diri kita sendiri untuk beristirahat, untuk berproses, dan untuk menyaring. Karena kita perlu banyak perspektif ketika menulis. Aku pikir nggak masalah ketika kalian berhenti menulis dan kalian nonton, atau kalian main sama teman, atau kalian jalan-jalan keliling. Itu adalah bagian dari kalian untuk selain memberikan rehat kepada diri, kalian juga mengumpulkan ide, kalian mengumpulkan percakapan, mengumpulkan insights dari orang lain. Itu adalah hal yang sangat penting dalam menulis. Jadi semua yang kalian kerjakan setiap hari itu adalah proses dari menulis. Jadi santai saja. Saya juga mas. Saya ingin bertanya kepada dua pihak. Pihak pertama kepada penulis dan pihak kedua kepada penerbit. Ya. Kepada penulis pertama ini, Mbak Ziki kan tahu ya betapa berlimpahnya karya tulis atau karya sastra itu di online, di webpage dan lain sebagainya. Saya ingin penilaian Mbak Ziki bagaimana sastra cyber sekarang ini. Dan apakah juga Mbak Ziki dimulai menulis itu dari situ ya? Dari website? Bukan? Oh ya. Jadi saya ingin penilaian Anda sebagai kaum milenial. Kalau saya kan generasi kolonial nih ya. Jadi bagaimana penilaian Anda terhadap sastra online yang sekarang ini begitu melimpah ruah ya saat ini? Yang kedua buat Mas Teguh ya, penerbit ya. Iya, saya ingin tahu atas dasar alasan apa sehingga tulisannya Mbak Ziki ini bisa dimuat atau bisa diterbitkan ya, maksudnya bisa diterbitkan di Gramedia, karena Gramedia ini dikenal penerbit mayor dan sangat ketat gitu. Saya pengen tahu alasan apa. Saya kira Ya literasi cyber ya, soalnya itu kayaknya agak nggak di bawahku juga, tapi sepertinya Wattpad dan sebagainya itu muncul ketika aku sudah mulai menulis secara
tradisional. Tapi menurutku itu adalah suatu ladang yang seharusnya menurutku secara pribadi tidak diganggu-gugat oleh penerbit. Karena ketika orang menulis online, sebagian besar mereka itu adalah orang-orang yang ingin bersenang-senang dengan hal yang mereka pikirkan saja gitu. Banyak sekali yang muncul dari fanfiction, itu adalah respon dari mereka melihat, menyaksikan sesuatu yang membuat mereka sangat tergugah dan mereka ingin menuliskan pikiran mereka, dan pikir itu adalah apa ya, suatu kesenangan yang sebetulnya sangat pribadi. Dan ketika mereka membuat fanfiction itu ada sebuah komunitas sendiri yang sangat menyukai itu, dan itu adalah milik komunitas, menurutku seperti itu. Dan ketika penerbit masuk, ada banyak hal yang dibongkar dari komunitas itu. Mereka mengambilnya ke ranah publik yang sebetulnya mungkin tidak ada hubungannya dengan fanfiction yang sedang ditulis ini. Jadi kupikir ada banyak yang lolos ketika mereka justru masuk ke dalam penerbitan tradisional. Jadi apa ya, aku pikir dan sebetulnya nggak selalu baik juga untuk penulisnya, karena ya kadang-kadang mereka jadi diobservasi dengan standar-standar penulisan literasi tradisional, sementara mereka memang menulis itu bukan untuk memenuhi standar estetika sastra. Jadi mereka mungkin malah kehilangan kesenangan mereka, kehilangan banyak hal, dan aku pikir penerbitan yang masuk ke dalam situ dan mengokupasi ranah kesenangan penulis ini harus ditilik juga. Mereka memang itu adalah ladang uang memang. Ketika sudah dibaca jutaan di Wattpad itu memang kayak jualan banget kan. Tapi apakah itu menguntungkan untuk penulisnya, apakah itu menyenangkan untuk penulisnya, dan bagaimana penerimaan setelahnya, itu kupikir hal yang agak tidak diperhatikan. Karena orang-orang suka juga ada kesalahan menyebutkan AU adalah alternate universe, bukan fanfiction, itu beda. Dan ketika itu dibawa keluar tuh kayak ada grup penulis cyber yang memang kayak kalian itu dari awal udah salah kaprah, dan ini karena dibawa ke luar ranah mereka, jadi mereka juga disalahpahami. Jadi kayak sebetulnya ada keresahan di komunitas ketika itu diintervensi oleh orang luar yang ingin mengambil keuntungan. Jadi kayak aku merasa menurutku orang-orang yang menulis di secara di cyber platforms itu adalah orang-orang yang bersenang-senang, dan aku pikir itu sangat menyenangkan. Online yang sebetulnya bagus, aku nggak mengikuti, tapi aku tahu ada banyak kutipan-kutipan yang bagus, dan aku pikir seharusnya mereka dibiarkan kecuali mereka ingin mencari. Jadi aku pikir mungkin kesalahan kita, bukan kesalahan kita, tapi kayak latah kita memandang mereka dari pandangan yang agak mungkin bias, negatif. Itu sebetulnya ada kesalahan orang-orang yang tidak menghandle mereka dengan baik, karena sekali lagi hanya memandang mereka sebagai sumber penghasilan. Pikir seperti itu. Jadi aku pikir itu adalah ranah yang berbeda, dan aku pikir biarkanlah orang bersenang-senang di ladangnya sendiri, kecuali mereka yang mau pengen main keluar. Kenapa saya Teguh? Kalau Ziggy menulis dengan main-main, sebenarnya kita juga menyukai karena membacanya itu menggembirakan. Jadi kalau misalkan tentu banyak cerita Ziggy yang gelap soal misalkan kayak di Tanah Lada kekerasan anak dalam rumah tangga, atau misalkan isu-isu yang lain yang seputar anak yang mungkin itu menampar orang dewasa, tapi sebenarnya dari cara bercerita Ziggy itu menyenangkan. Jadi itu yang membuat kita di redaksi itu ya betapa menyenangkannya kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu yang kita menyenangkan. Itu sih yang pasti. Tapi saya juga ingin menyambung soal sastra cyber itu. Sekarang mungkin sebagai penerbit saya mau, dan sebagai pembaca mungkin ranah medianya saja yang berbeda, Pak. Jadi dulu kita masih cetak, masih koran, sekarang sudah mulai digital gitu ya. Karena memang pembacanya sudah mulai tidak lagi koran atau paper base gitu ya, tidak semuanya pakai cetak, sekarang mulai koran. Jadi mungkin hanya medianya yang berbeda dan jangkauannya mungkin bisa jadi lebih luas. Jadi mungkin itu sedikit sastra cyber. Oke.
dari Humas Forum Sastra Gembira Indramayu. Saya yang kebetulan baru dibentuk beberapa waktu hari. Ini mau nanya Mbak Gigi, misalkan gitu, Mbak Gigi itu menulis tentang isu yang ada di daerah sendiri atau di nasional gitu, terus mendapatkan intervensi atau tekanan dari pihak yang nggak mau disentuh atau nggak mau dikritik, itu gimana menanggapinya? Apa tetap dilanjutkan menulisnya apa tidak gitu? Sedangkan misalkan dari hatinya Mbak itu ini tuh harus diungkap, ini harus tahu masyarakat bahwa di sini ada isu kayak gini, biar pemerintah itu bisa tahu bahwa di masyarakat ini ada ketidakadilan bisa bagi. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadres sesuatu yang pasti akan berselisih, bergesekan dengan pihak-pihak yang lebih kuat, bisa dianggap seperti itu. Tapi aku penulis yang pengecut, aku tidak terang-terangan, aku tidak konfrontatif. Jadi mungkin paling bisa dilihat ketika kita pergi hari ini, sebetulnya ada banyak sekali membahas mengenai kebijakan pemerintahan, mengenai isu lingkungan. Tapi itu aku kubur. Triknya adalah menggunakan bukan simbolisme tapi tipuan, pikir gitu. Jadi ada mungkin teman-teman melihat tulisanku menggunakan banyak karakter yang agak berbeda seperti ikan. Aku membahas dengan tokoh bus dan juga orang yang melayang. Tapi itu adalah bentuk ketakutanku. Itu adalah bentuk tipuan pesulapku karena aku tidak mau orang-orang yang salah mengetahui itu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya aku dengan terang-terangan, aku pikir terlalu mudah dibaca ketika orang-orang menuliskan soal itu. Aku tidak punya perlindungan. Jadi itu adalah shroud atau veil-nya supaya aku bisa. Jadi ketika aku dituduh bahwa ini adalah tentang emang enggak kok tentang bos. Tapi itu adalah trik ya. Jadi kita masing-masing punya cara sendiri untuk menanggulangi ketakutan kita. Aku pikir ada orang-orang yang memang menulis soal sejarah, soal keadaan lingkungan dan aktivisme dengan lebih berani, dan mungkin kalian perlu mengetahui itu bagaimana mereka mendapat keberanian itu. Kalian hanya bisa mendapat dari itu bagaimana caranya mengatasi ketakutan. Seperti jadi kalian tetap takut, kerjakan tetap takut, tapi kerjakan, pikir gitu sih. Nanti dipikirkan belakangan saja apa yang akan terjadi. Aku anaknya tidak prediktif, aku sudah bilang dari awal. Selalu. Oke, memang produktif sekali ya selalu. Nganggur. Bukan produktif, aku tidak punya pekerjaan lain. Oke, untuk karya selanjutnya saya tidak mau spill gitu ya, kita mau bocorin, tapi ada nggak sih isu ke depan gitu ya yang menarik perhatian Kak Ziggy gitu ya, yang kira-kira bakal nanti Kak Ziggy ingin tulis? Tidak bisa menjawab itu secara lagi itu prediktif. Tapi aku sering dikeker sebagai orang yang suka membahas mengenai kesejahteraan anak. Kupikir ketika seseorang sangat peduli pada satu hal, dia tidak akan dengan mudah beralih. Seperti itu. Dan kecemasanku terhadap kehidupan anak-anak luas, aku masih anak-anak. Jadi sampai itu selesai, aku tidak akan beralih. Jadi mungkin karena aku tidak yakin itu akan selesai, sampai mati aku akan ngomongin anak-anak. Oke, tepuk tangan dong teman-teman untuk Kak Ziggy. Penulis-penulis muda yang ada di Indramayu. Ya, gimana menurut Kak Ziggy? Menurutku kesulitan utama dalam menulis, terutama penulis muda, adalah mereka merasa mereka harus segera menciptakan dan menghasilkan. Kita sangat dicambuk dengan ilusi produktivitas, tapi kupikir yang penting dalam menulis itu adalah mengenali prosesnya. Karena kalau kita berfokus kepada apa yang akan terjadi, kita akan stres. Karena kita tidak akan diterima semua orang. Jadi kita
harus berfokus kepada apa yang kita sukai, apakah karya itu menyenangkan buat kita. Karena ketika dia dirilis di publik, sebagus apapun penerimaannya pasti akan ada yang bilang jelek. Dan apa ya, aku pikir penulis mungkin terutama sekarang ya anak-anak muda sangat budayanya sangat cepat, dan mereka mengekspektasikan mereka bisa menciptakan sesuatu dengan cepat dan meraih kesuksesan dengan cepat. Kupikir penulisan itu harus dilakukan tanpa ekspektasi itu. Ini adalah sesuatu yang nggak lama sih aku sudah menyadari ini, tapi tidak ada deadline dalam menulis. Kita tidak diburu, jadi kayak ketika kita merasa capek dan kita harus istirahat, ya kita tidak usah dipusingkan, karena kita tidak ada yang menunggu. Tulisan itu ketika dia jadi, dia akan jadi. Ketika dia diterima, dia akan diterima. Kalau tidak diterima, ya sudah, berarti itu kurang bagus, ya kita perbaiki berikutnya. Seperti itu. Aku kan mendapatkan exposure seperti ini juga tidak serta merta. Aku mulai menerbitkan pertama kali itu aku masih 15 tahun. Aku baru mulai diundang 2010. Aku mulai diundang jalan-jalan itu 15 tahun kemudian. Jadi ini proses yang panjang. Jadi kupikir pesan yang paling utama adalah sabar dan jangan stres. Itu adalah sangat anak-anak sekarang yang sangat stres dan selalu buru-buru, dan kupikir yang harus diingat adalah kontradiksinya. Oh, oke. Jadi harus sabar teman-teman. Iya, semua ikan di langit ya. Semua ikan di langit. Semua ikan di langit. Semua ikan di laut. Ya, ini yang menang DKJ yang tahun 2016. Ya, yang menang. Pernah kebayang nggak kalau karya Semua Ikan di Langit itu bakal jadi juara di DKJ? Jadi yang terbaik. Mungkin aku ingin mengadres bagian soal pembacaan ya. Kupikir ketika orang membaca suatu buku yang disebut karya sastra, kita berpikir terlalu keras. Aku pembaca yang kupikir mungkin di satu sisi aku membaca yang kurang baik. Aku membaca as is, aku tidak mencoba menginterpretasikan. Jadi kupikir kesulitan orang ketika membaca Semua Ikan di Langit itu adalah mereka mencoba melihat lebih dari yang kutulis. Mereka ingin mengetahui apakah ini adalah simbolisme, apakah ini adalah perumpamaan apa. Padahal kupikir Semua Ikan di Langit secara kebahasaan itu menggunakan kata-kata yang mudah, kalimatnya tidak terlalu panjang. Masalahnya cuma mungkin kita memikirkan bahwa mungkin ikan ini membicarakan, ini ikan bukan ikan, mungkin bus bukan bus, tapi kupikir kita ketika membaca dan tidak memikirkan bahwa itu mungkin adalah perumpamaan hal lain, itu adalah bacaan yang cukup mudah. Aku tidak merasa aku penulis yang susah sih. Mungkin kita tipe bacaannya beda. Aku pikir aku juga mengalami kesulitan ketika membaca buku klasik, karena itu membutuhkan ketahanan bacaan yang cukup panjang ya. Dan itu adalah jenis buku yang tidak selalu bisa aku nikmati. Jadi kupikir juga selera dan kebiasaan membaca kita itu adalah hal yang dapat dimaklumi kalau kita berbeda. Bahkan di generasi itu pun banyak yang mengalami kesulitan seperti itu. Jadi bukan bapak dan bukan bapak yang salah. Itu cuma selera. Dan kupikir apa ya? Ikan itu juga adalah sesuatu yang agak berbeda ya, karena di sastra kita karena itu cukup fantasi. Mungkin itu yang membuat kesulitan juga pada sastra kita banyak realisme, banyak mengenai sejarah. Jadi mungkin kita sangat grounded ya ketika kita mendekati karya sastra, kita mikirnya yang sungguhan terjadi. Agak dekat masih dengan karyanya George Orwell yang animal, simbol-simbol gitu yang Semua Ikan di Langit. Sekali lagi tidak usah dipikirkan simbolismenya. Tapi aku suka itu, aku mendekati cerita ikan sebagai sesuatu yang memang cerita ajaib aja. Terus memang terbang ke langit dan tiba-tiba memang ada ikan yang cuma di langit. Dan mungkin anak ini adalah alien. Kupikir begitu aja sih. Jadi kayak sebetulnya sangat bisa dipandang sebagai tulisannya sangat receh. Cuma orang-orang yang membesar-besarkan karena dia menang sayembara novel. Mungkin itu adalah buku yang sebenarnya sangat gampang. Oke, sekarang yang keduanya tadi. Pernah kebayang nggak karya itu bisa menang? Menang enggak. Jadi kenapa Semua Ikan di Langit itu terbit di Grasindo adalah karena editornya datang sebelum pengumuman. Dia bertanya apakah dia sudah tahu bahwa aku ada buku yang aku memasukkan naskah ke DKJ.
Dia nanya dan dia meminta naskah itu. Terus aku pikir karena mungkin tidak menang, tapi kalau tidak menang tetap bisa diterbitkan, aku pasti ke dia. Jadi nggak menang tapi yang penting dia terbit. Jadi karena aku selalu bergerak dengan antisipasi bahwa satu hal mungkin tidak terjadi ya nggak masalah gitu kan, ada jalan lain, dan aku kayak tidak begitu memperhatikan bagaimana dia posisinya akan ada di mana di sastra Indonesia, karena aku juga tidak cukup update dengan sastra Indonesia, dan back then pun juga aku nggak cukup banyak baca buku klasik, jadi kayak aku nggak tahu bagaimana posisi cara teknik penceritaan itu di pandangan sastrawan Indonesia itu bagaimana. Aku tidak begitu mengetahui dan aku tidak terlalu ingin tahu, karena aku pikir mengetahui itu akan mendukung caraku bermain. Gitu. Jadi aku ingin bebas baca. Jadi kalian saja yang menilai, kalian saja yang kesusahan. Aku main aja. Jadi apa ya? Apakah aku memprediksikan ini akan menang? Apakah semua karyaku aku tulis dengan ekspektasi bahwa dia akan diterima dengan baik? Itu enggak. Karena sekali lagi menurutku itu adalah tugas penerbit untuk mengemasnya dan untuk menyasar pasar yang mana. Aku pikir tugasku sebagai penulis adalah menulis, dan aku sekali lagi memandang penulisan sebagai sesuatu yang menyenangkan, dan aku akan pertahankan dia untuk terus menyenangkan, karena kalau nggak aku akan berhenti menulis. Oke. Tepuk tangan dong.